Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Basket WM Sport Channel. Dan kali ini kita akan nge-review game yang terjadi kemarin malam antara Bali United Basketball berhadapan dengan Tangerang Hawks. Dan sebelumnya, jika kalian suka dengan konten ini, kalian bisa tekan tombol subscribe dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari setiap konten-konten yang ada di WM Sport Channel. Dan jangan lupa juga tekan tombol like dan juga komen yang membangun tentunya untuk channel ini. Dan kita akan mulai review game antara Bali United berhadapan dengan Tangerang Hawks. Oke, Bali United berhadapan dengan Tangerang Hawks. Game ini benar-benar berjalan sangat seru sekali. Jadi seolah-olah penonton itu tidak akan beranjak dari handphone atau dari komputernya untuk menyaksikan melalui streaming di video.com bagaimana serunya pertandingan ini. Benar-benar sampai akhir pertandingan kita benar-benar mantengin game ini. Sebenarnya kedua tim ini, baik itu Bali United dan Tangerang Hawks, sama-sama bermain bagus dan sama-sama juga bermain buruk di setiap kuarternya. Misalkan saja di kuarter pertama, di 5 menit awal itu Bali United benar-benar main secara ngegas banget ya, dari 3 point dari Lutfi Koswara dan beberapa pemain juga kelihatan banget Bali United itu benar-benar ngegas dan keteteran juga defense dari Tangerang Hawks. Namun setelah 5 menit akhir di kuarter pertama itu Tangerang Hawks mulai build up serangan dan kebalikannya deadlock yang dialami oleh Bali United Basketball. Lalu di kuarter kedua Bali United yang in dan Tangerang Hawks yang mengalami deadlock. Sampai di kuarter ketiga dan akhirnya di kuarter keempat memang benar-benar Tangerang Hawks ini mempunyai daya juang yang tinggi. Mungkin saja karena di game yang pertama melawan Evos Basketball juga mengalami situasi yang sama seperti berhadapan dengan Bali United, sehingga mereka mempunyai pengalaman yang lebih dan akhirnya bisa mengunci kemenangan di kuarter keempat dengan permainan yang benar-benar atraktif, benar-benar in semua shooter-shooternya, sedangkan Bali United mengalami permasalahan krisis skor sehingga Hawks yang menang di kuarter keempat dengan skor yang tipis sekali, beda satu bola yaitu 68-70. Sebenarnya pembedanya terjadi di kuarter keempat, dan kuarter keempat itu memang benar-benar di dalam bola basket itu adalah penentu segalanya. Siapa yang bisa bermain efektif dan fokus di kuarter keempat, dialah yang akan memenangkan game. Dan itu terbukti Tangerang Hawks benar-benar mengunci semuanya, mengunci game di kuarter keempat itu dengan bermain lebih efektif dan shooternya memang benar-benar in pada saat itu, sehingga Hawks lah yang bisa menjadi pemenangnya di game yang kemarin. Seru banget sih sebenarnya gamenya. Namun terlepas daripada itu, Bali United Basketball itu mempunyai beberapa faktor yang menyebabkan mereka kalah dari Tangerang Hawks. Dan itu yang akan kita bahas hari ini. Di sosial media, terutama di akun official milik Bali United Basketball itu banyak banget komen-komen dari para netizen, fans basket yang ada di Bali, pecinta Bali United Basketball, dan saya mencoba membacanya satu persatu. Dan di sini, di konten ini saya akan membahasnya apakah kira-kira kata netizen, ya kata netizen itu masuk akal nggak sih? Dan akan beberapa dari komen-komen itu akan saya tanggapi, dan kira-kira apakah faktor itu menjadi penyebab Bali United menjadi kalah di pertandingan yang kemarin. Oke, langsung saja ada yang menyebutkan bahwa ketidakadanya Kenal Liensi di Bali United Basketball yang tidak bermain kemarin itu bisa menjadi penyebab kekalahan dari Tangerang Hawks. Oke, di sini kalau menurut saya yang juga sama-sama fans dari Bali United Basketball, saya melihat bahwa tidak jaminan juga seorang Kendall Liensi yang tidak bermain gara-gara masalah pencernaan bisa membawa tim Bali United itu menang lawan Hawks dengan pertandingan seperti kemarin. Karena sebenarnya Tangerang Hawks itu kekuatannya itu berpusat di big man-nya, karena guard-guardnya dari Tangerang Hawks itu sebenarnya untuk kualitasnya, untuk skillnya itu hampir sama dengan Bali United Basketball. Kita ketahui bahwasannya Bali United Basketball itu bermain tanpa Kendall Liensi, yang bermain itu adalah Abraham, lalu ada Irvin, ada Handri, ada Lutfi, dan juga ada Joseph Dasmet. Nah, dari kelima pemain itu sebenarnya saling bahu-membahu. Cuman permasalahannya adalah hampir semua pemain ini kadang-kadang in, kadang-kadang
kadang-kadang in, kadang-kadang juga error. Jadi inkonsisten sebenarnya dalam satu pertandingan itu. Jadi walaupun substitute diperlakukan oleh Coach Alex, jadi Coach Alex ini banyak sekali mengganti pemain pada saat error, diganti, in lagi, error lagi, diganti lagi, in lagi, di error lagi. Ya memang seperti itu fungsi dari substitute. Namun semuanya itu tetap saja membuat Bali United itu gagal memenangkan game yang kemarin. Jadi nggak jaminan juga Kendall Yancy kalau main itu bisa menjadi menang Bali United, dan nggak jaminan juga Bali United jadi kalah, karena yang kita ketahui Kendall Yancy itu adalah seorang guard, dan Bali United sendiri kemarin itu sebenarnya bisa dibilang gagal untuk menjaga seorang Winston. Jadi Winston ini yang merupakan ex dari pemain Bali United itu bermain cukup superior kemarin. Jadi semua build up serangan berpusat dari dia mengantarkan bola cukup bagus, dan tidak ada satupun pemain Bali United yang bisa menggagalkan atau mengganggu pergerakan dari seorang Winston untuk mentransfer bola ke teammate-nya. Selain itu, karena kekuatan dari Tangerang Hawks itu berpusat pada big man-nya, terutama sama centernya yaitu Ross Junior, jadi itu kadang-kadang terjadi match up yang sangat timpang sekali, karena Coming harus berurusan dengan Ross Junior, sedangkan ada lagi satu pemain dari Tangerang Hawks yang tinggi jangkung itu berhadapan dengan Willie Green. Dan kalau dilihat-lihat di kuarter kedua, kuarter ketiga itu kadang-kadang Willie Green menjaga Ross Junior itu memang benar-benar mati ya. Ross Junior tidak bisa berkutik, dan saya heran, saya tumben melihat center yang tinggi besar seperti itu dan mempunyai footwork yang bagus, sangat-sangat lincah, dan Willie Green juga bermain cukup bagus untuk menjaganya. Tapi pada saat dijaga oleh Coming, itu benar-benar Coming, Suryadin, atau Rico itu benar-benar Ross Junior itu unstoppable lah, pergerakannya tidak bisa dibendung. Lalu berikutnya pemain-pemain dari bench player dari Bali United Basketball itu juga sebenarnya sudah kontribusi maksimal, cuma kadang-kadang ya karena inkonsistensi itu sendiri menjadi permasalahan di game yang kemarin untuk Bali United Basketball. Bukan hanya Bali United saja, tapi Tangerang Hawks juga mengalami beberapa kali deadlock, error-error dari pemainnya, sehingga sebenarnya sama saja, cuma momen dari Tangerang Hawks itu benar-benar pas di kuarter keempat, dia in semua pemainnya. Nah, dari Bali United Basketball sendiri itu ada Willie Green dan juga Abraham Wenas sebenarnya yang bermain secara fantastik. Abraham Wenas bermain dengan eksplosifnya, lalu Willie Green juga dengan dangdangnya yang membuat feel dari anak-anak Bali United Basketball itu menjadi up lagi. Namun basket itu bukan hanya sekedar pemain 1-2 orang, ini permain tim. Jadi jika 1-2 orang aja yang bersinar, ya tetap sama saja, karena kita harus sama-sama bersinar, yaitu adalah timnya. Lalu berikutnya ada yang bilang memang Dewi Fortuna milik dari Tangerang Hawks. Ya kalau itu sih sebenarnya bisa diberikan slogan untuk menyemangatkan diri bagi tim yang kalah. Misalnya kita sudah berusaha maksimal nih, lalu tapi hasilnya yang tidak maksimal kita dapat, ya kita bisa bilang oke, memang bukan hari kita, atau Dewi Fortuna belum bersama kita. Lalu faktor berikutnya dari komentar netizen yang ada di Instagram ini sebenarnya paling sensitif ya, yaitu kalau kata netizen adalah kalau kalah ya kalah saja, jangan nyalahkan orang ini. Lalu bagi tim yang kalah pasti selalu menyalahkan orang ini, dan orang itu adalah seorang wasit. Ya, seorang wasit. Jadi sebenarnya kalau ranahnya seperti itu, ini berbeda ya, karena wasit sendiri di game yang kemarin itu sudah berjalan baik ya, sudah memimpin dengan adil, dengan bagus. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang sangat kontroversial, itu mungkin ini permasalahan pandangan saja. Wasit memiliki pandangannya sendiri dalam memimpin suatu pertandingan, dan kita selaku netizen atau penonton juga itu mempunyai pandangan yang berbeda, sudut pandang yang berbeda dengan wasit yang ada di lapangan. Cuma sekarang yang memimpin adalah seorang wasit, kita hanya penikmat saja di game yang kemarin. Nah, jadi wasit yang kemarin itu sudah tampil prima, sudah menjaga keadilan, walaupun bagi kita ada beberapa call atau beberapa tiupan dari wasit yang kontroversial, dan wasit pun juga sudah berusaha untuk melihat VAR atau video replay, dan kita pun juga diperlihatkan replaynya. Mungkin ya tadi sudut pandang yang berbeda, jadi ini menjadi sedikit agak riuh ya mengenai hal ini. Tapi sebenarnya
Bali United Basketball itu bisa protes setelah game ini, bisa protes karena protes sendiri sudah dilayangkan di game tersebut dan mungkin entah bagaimana kesepakatannya. Lalu sebenarnya di selesai game itu masih bisa untuk dievaluasi lagi di komisi wasit. Bali United melayangkan protesnya, lalu komisi wasit bekerja untuk mengevaluasi bagaimana hasilnya, apakah akan ada sanksi buat wasit. Cuma pertanyaannya adalah, apabila itu memang kontroversial dan menjadi sanksi buat wasitnya, apakah game yang kemarin bisa membuat Bali United menjadi menang melawan Hawks? Ya tidak juga. Jadi oke, boleh protes supaya game berikutnya menjadi lebih baik dan liga ini menjadi lebih baik. Atau mungkin ada urusan match fixing yang ini memang benar-benar lagi hot banget ya. Apakah terjadi seperti itu bisa diteliti lagi. Cuman apakah bisa membuat Bali United menang kemarin? Ya tidak juga. Jadi apa yang seharusnya dilakukan adalah fokus untuk game berikutnya di seri berikutnya agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Jadi di comeback oleh lawannya gara-gara di kuarter keempat itu inkonsisten dan kehilangan dan tekanan-tekanan yang sangat penuh ya melalui drama-drama yang terjadi. Jadi kalau boleh disimpulkan, sebenarnya kalau itu kata netizen ya yang tadi saya sebutkan, dan kalau kata saya selaku fans dari Bali United Basketball dan juga penikmat bola basket, kalau saya ini permasalahannya adalah permasalahan momentum saja. Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan di pertama tadi, bahwa kedua tim ini bermain sudah cukup bagus. Cuma sekarang momennya di kuarter keempat memang benar-benar miliknya Tangerang Hawks. Dan pada saat pertandingan di game yang pertama milik Tangerang Hawks itu dia menang juga 53-50 melawan EVOS Basketball. Dan itu terjadi di menit-menit akhir. Jadi mereka lebih berpengalaman dengan tekanan-tekanan yang seperti game yang kemarin. Jadi comebacknya itu memang benar-benar pengalaman dari game yang pertama. Sedangkan Bali United sendiri itu bermain aman-aman saja di game yang pertama. Dan pemain dari Bali United itu sudah tampil maksimal. Cuman ya menghadapi tekanan-tekanan itu ya memang susah juga. Itu mental yang berbicara. Shoot-shoot gilanya dari pemain-pemain Tangerang Hawks itu memang, ya kalau dikatakan oke, Bali United memang kalah di game yang kemarin dan Tangerang Hawks memang menampilkan mental yang sangat luar biasa. Oke, jadi kalau ada fans basket yang menyaksikan konten kali ini sependapat dengan saya atau mungkin punya komentar, silakan penuhi kolom komentar. Kita ngobrol bareng dan kita diskusi bareng di kolom komentar. Oke, sekian dulu kali ini. Kita review game yang kemarin, lalu kita bahas beberapa faktor kekalahan dari Bali United, dan semoga saja Bali United menatap game yang berikutnya di seri yang kedua itu dengan lebih semangat lagi, dengan evaluasinya, dan saya yakin Bali United Basketball bisa melampaui target untuk masuk ke babak playoff. Tetap semangat Baliku, Bali bernyali.